Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dimudahkan untuk bertemu dan duduk bersama di majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita ke rumah Allah bisa menghapus dosa dan sekaligus bisa mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Pantas kita bersyukur juga malam hari ini karena diizinkan untuk itu, berarti Allah ingin memberikan banyak kebaikan dan keberkahan. Sungguh luar biasa kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sengaja menuju rumah Allah. Tujuannya adalah untuk berta'abbud. Tidaklah seorang muslim meninggalkan rumahnya lalu melangkahkan kakinya ke rumah Allah kecuali langkahnya itu diikuti oleh doa para malaikat. Doanya adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Sayangi dia, ampuni dia, dan terimalah taubatnya. Mudah-mudahan doa itu kita dapatkan malam hari ini dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa itu untuk kita. Ikhwati fillah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tentu sewajarnya pula kita banyak-banyak berselawat dan bersalam untuk dia yang kita cintai. Mudah-mudahan cinta kita diterima dan mudah-mudahan dengan cinta itu kita bisa selamat dan berbahagia di hari mahsyar. Karena kata Nabi kita, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti di hari kiamat, di hari mahsyar, bersama-sama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini setelah beberapa pertemuan qadarullah, kita tidak menyambung kajian kita dan malam hari ini alhamdulillah kembali kita sambung apa yang dulu sudah kita bahas yang terkait dengan maqasidus syariah di dalam hukum keluarga. Yang terakhir yang kita bahas berkaitan dengan perkara-perkara tolak, di mana salah satu dari hukum yang ada atau ketentuan Allah yang ada dalam masalah tolak adalah at-tatliqat bis-salas. Tolak itu sampai jumlahnya dibolehkan sampai 3 kali. Ini yang terakhir yang kita bahas. Malam hari ini insya Allah kita masuk pada subbahasan yang baru, yaitu al-khulu' wa maqasiduhu. Al-khulu' wa maqasiduhu. Khulu' dan maksud-maksudnya. Artinya adalah maqasidus syariah yang ada di balik hukum khulu'. Salah satu dari bentuk keadilan hukum dalam berkeluarga yang ditetapkan oleh Islam yaitu adanya khulu'. Khulu' itu
eh, keinginan bercerai yang datang dari perempuan, dari istri maksudnya. Bertanding pula suaranya. Ada. Jadi kalau tolak, itu kan di tangan laki-laki. Andaikan seorang suami, ada hal-hal yang dia tidak sukai dari istrinya, yang membuat dia tidak nyaman di dalam rumah tangganya, maka dia punya hak untuk menceraikan. Dan itu sah secara syar'i. Kalau khulu, itu kebalikannya. Seandainya istri merasakan pula hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan berumah tangganya. Mungkin dia disakiti, dizalimi, dianiaya oleh suaminya. Atau suaminya tidak memberikan nafkah yang seharusnya dia mendapatkannya. Tentu itu membuat dia menjadi tidak nyaman. Maka si istri punya hak pula untuk menuntut. Menuntut agar dia dipisahkan atau diceraikan oleh suaminya. Tapi bukan berarti istri itu nanti yang menceraikan. Yang menceraikan itu tetap nanti adalah suami. Cuma keinginan bercerai itu datang dari istri. Kalau tolak kan keinginan bercerai datang dari suami. Maka ditetapkan kedua hukum ini adalah bentuk keadilan. Andaikan hukum khulu itu tidak ada, artinya perempuan tidak punya hak untuk meminta cerai. Bagaimana kalau seandainya dia tidak mendapatkan hak-haknya? Atau dia terzalimi, teraniaya? Tentu tidak nyaman dalam hidup berumah tangga. Sementara si suami tidak mau menceraikannya. Maka dengan adanya khulu, si perempuan boleh menuntut kepada pihak yang berwenang, yang dalam hal ini adalah hakim tentu saja, pengadilan, boleh dia menuntut agar dia dipisahkan dari suaminya. Andaikan suaminya tidak mau, maka hakim berhak untuk menentukan. Hakim berhak untuk ketuk palu bahwa dia dipisahkan. Dari segi catatan sejarah, khulu itu terjadi pada masa sahabat, pada masa Rasul, ketika itu dia masih hidup. Ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia dipisahkan dari suaminya. Ini salah satu dari riwayat di mana itu adalah kasus yang di situ ada khulu. Dia ingin dipisahkan bukan karena suaminya tidak baik. Suaminya sebenarnya baik, soleh. Cuma dia khawatir nanti akan durhaka kepada suaminya itu. Kenapa dia khawatirnya akan durhaka kepada suami? Karena dia tidak tahu suami yang akan dia nikahi ini, dia tidak tahu siapa orangnya. Setelah nikah, barulah ketahuan bahwa suaminya itu sangat buruk rupa. Jadi memandang wajahnya dia tidak nyaman. Orangnya baik, orangnya taat. Cuma dia khawatir kufrul asyir. Khawatir dia kalau nanti dengan keadaan seperti itu, mungkin dia akan mendurhakainya. Dipanggil, mungkin dia tidak menyahut. Mungkin ada hal-hal yang dia tidak bisa mentaatinya. Maka daripada itu terjadi, maka datang dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia dipisahkan. Lalu Nabi mengatakan, apakah kamu rela untuk mengembalikan apa yang dulu dijadikan mahar? Ternyata dulu maharnya adalah sebidang kebun kurma. Kata perempuan itu, iya, saya akan kembalikan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kalau perlu saya tambah. Nah,
Begitulah besar keinginannya untuk dipisahkan. Maka kalau perlu saya tambah itu kan tidak ada lagi kata pilihan itu, betul-betul keinginannya adalah untuk dipisahkan. Maka dari hadis itu ada banyak hukum yang bisa diambil. Kalau khulu itu secara hukum fikihnya si perempuan mesti mengembalikan mahar. Dia kembalikan mahar. Kalau tolak, enggak. Kalau tolak dia tidak mengembalikan mahar. Karena yang ingin berpisah adalah suami. Sementara mahar sudah menjadi milik istri. Tidak ada hak suami untuk mengambil. Ketika dia putuskan hubungan suami istri, ya udah putus saja. Mahar tetap menjadi harta istri. Tapi kalau istrinya yang ingin berpisah, berarti dia yang ingin melepaskan ikatan itu. Karena yang ingin melepaskan ikatan adalah si perempuan, maka dia mesti mengembalikan apa yang dulu mengikatnya. Diikatlah oleh mahar, maka dia mesti mengembalikan mahar. Nah, ini di antara hukum yang diambil dari hadis yang berkaitan dengan perkara khulu itu. Ada juga hukum diambil bahwa perkara khulu itu nampaknya kebanyakannya memang adalah di hadapan hakim. Kalau tolak dalam kajian fikih, boleh tidak di hadapan hakim. Seandainya suami di rumah mengucapkan kamu saya ceraikan, secara hukum fikih itu bisa berlaku. Tapi kalau khulu, rata-rata kisah khulu itu ada di hadapan hakim, yang dalam hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penentu agama. Karena hal yang sama pernah juga terjadi pada masa Umar bin Khattab. Ada seorang istri, seorang perempuan, dia istri dari seorang lelaki, dia datang menemui Umar, ya Amirul Mukminin, tolong pisahkan saya dari suami saya. Kenapa, kata Umar? Ya, saya tidak mendapatkan hal-hal yang baik dari suami saya. Umar bin Khattab ingin menguji apakah perempuan itu betul-betul tidak nyaman bersama suaminya, atau jangan-jangan dia tetap membutuhkan suaminya pada saat tidak ada. Maka ketika itu Umar memerintahkan si perempuan itu ada satu kamar dibuatnya itu untuk takzir. Satu kamar. Kata Umar, malam ini kamu tidur di situ, jangan tidur sama suami. Tidur kamu di situ sendiri. Tidur dia di kamar itu, malam itu. Besok pagi, Umar nanya, gimana rasanya tidur tanpa suami? Kata perempuan itu, wallahi ya Amirul Mukminin, tidak pernah saya tidur senyaman malam tadi. Tidak pernah saya tidur senyaman malam tadi. Lalu Umar menilai, ini kalau begini memang harus dipisahkan ini. Maka Umar lah yang menentukan dipisahkan. Nah, oleh karena itu, khulu tidak menunggu ridhonya suami. Andai kan suaminya tidak mau menceraikan. Tapi kalau hakim sudah ketuk palu, maka ketuk palu hakim yang menjadi hukum. Suami harus menerima, maka hakim itu kan wakil Allah di muka bumi ini. Maka hakim itu tidak sembarangan sebenarnya. Dia adalah wakil Allah untuk menentukan keputusan keadilan. Jangan sembarangan untuk memutuskan. Karena ini adalah dipertanggungjawabkan. Mesti keadilan itu didapatkan dari tangan hakim, jangan sampai bermain-main dalam memutuskan perkara. Ini gara-gara dibayar, gara-gara nanti ini, nanti itu, keadilan sudah berpindah. Yang seharusnya kepada A, pindah kepada si B. Ingat, itu semua adalah pertanggungjawaban. Jadi, dari segi historisnya, sejarah ya begitulah dari masa Nabi, juga pada masa Umar bin Khattab, ternyata banyak riwayat yang bisa kita temukan yang berkaitan dengan perkara khulu. Dan apa yang berlaku itu sejalan dengan ayat Al-Quran tentu saja. Karena Nabi ketika memutuskan sesuatu, tentu tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim. Maka kalau kita tengok dari sisi ayatnya, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 229.
Itu yang apa? Yang menjadi dalil untuk khulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bihi. Nah, jadi di ayat itu dikatakan tidak halal bagi kamu untuk mengambil apa yang telah kamu berikan sesuatu sebagai mahar. Jadi salah satu dari harta yang murni milik perempuan itu adalah mahar. Ketika mahar sudah diberikan, diserahkan, maka tidak halal bagi kamu untuk mengambilnya sedikit pun. Illa ayya khafa alla yuqima hududallah. Kecuali apabila ia berdua khawatir untuk tidak menegakkan ketentuan-ketentuan Allah. Artinya di situ ada pelanggaran hukum Allah. Jika takut itu, fala junaha alaihima fi maftadat bihi. Maka tidak ada dosa baginya. Kalau seandainya memang apa yang tadi diberikan diambil lagi, karena memang ada ketentuan-ketentuan Allah yang terlanggar. Maka lebih baik dia dipisahkan meskipun mahar dikembalikan. Namun persoalannya dibahas oleh para ulama, apakah yang harus dikembalikan itu adalah mahar yang sama atau yang seharga dengan itu atau apa? Andaikan memang yang menjadi mahar dulu itu masih ada dan masih berharga, maka itu yang dikembalikan. Kalau dulu sebentuk cincin emas, kembalikan cincin itu. Kalau dalam hadis Nabi tadi, sebidang kebun korma, kebun itu yang dikembalikan. Apa yang diambil itu yang dikembalikan. Tapi kalau seandainya sudah enggak ada. Coba kalau seandainya maharnya seperangkat alat sholat, udah 5 tahun pula. Tentu seperangkat alat sholat tidak lagi akan seperti yang dulu. Maka bisa dikembalikan yang seharga dengan itu. Hukum asalnya seperti itu. Yang sama atau yang seharga. Namun diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh memberinya lebih atau kurang. Kalau lebih, yang tadi itulah, kalau perlu saya tambah katanya. Karena ada keinginan. Tapi kalau kurang, cenderungnya para ulama untuk mengatakan tidak. Karena kalau kurang kan berarti tidak sesuai dengan apa yang diberikan ketika dia ambil. Namun itu adalah hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak. Baik, ada beberapa ketentuan hukum sebelum kita masuk pada maqasidnya. Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku pada hukumnya khulu. Yang pertama adalah iddatul mukhtali'ah hiya haidatun wahidah li thubuti dzalika an katsirin minas sahabah. Kalau seandainya khulu itu sudah terjadi, itu iddahnya seperti apa? Umpamanya dia sudah diceraikan atas dasar khulu. Keinginan cerai datang dari istri. Ketika sudah terjadi perceraian berdasarkan khulu, maka secara hukum fikihnya berdasarkan yang sabit dari kebanyakan para sahabat, dia iddahnya hanya mengalami haidatun wahidah. Mengalami satu kali masa haid. Beda dengan tolak. Kalau tolak itu 3 kali haid atau 3 kali suci. Nah, lebih kurang 3 bulan, bisa lebih sedikit, bisa kurang. Tapi kalau yang khulu itu haidatun wahidah, itu menurut kebanyakan para sahabat. Walaupun ada sebagian yang mengatakan tetap 3 karena dia adalah tolak. Maka diperbincangkan pula oleh para ulama,
apakah khulu itu sama dengan tolak atau dia fasakh. Jadi ada fasakh nikah, ada tolak. Dan berbeda sebenarnya fasakh dengan tolak. Kalau tolak itu mengakhiri pernikahan. Kalau fasakh membatalkan. Kalau fasakh itu umpamanya kalau seandainya ada yang sudah terlanjur nikah, ternyata ketahuan dia saudara sesusuan. Nah, saudara sesusuan kan tidak boleh menikah. Tapi sekarang dia sudah menikah. Maka mesti dipisahkan. Itu namanya fasakh. Membatalkan. Bukan tolak. Dia tidak sedang mentolaknya, tetapi hakim memutuskan bahwa mereka harus difasakh. Atau ada alasan-alasan yang pantas untuk fasakh. Setelah dia menikah, tiba-tiba salah satunya gila umpamanya. Apakah akan tetap bertahan dengan orang yang sudah gila? Tentu tidak. Maka boleh untuk difasakh. Nah sekarang, apakah khulu itu tolak atau fasakh? Nah sebagian mengatakan tolak, maka yang mengatakan tolak itu tetap katanya 3 bulan. Tapi sebagian mengatakan itu adalah fasakh karena dia dibatalkan pernikahannya, sehingga dia pun nanti dianggap sebagai tolak bain. Bainnya bain sughra. Tidak boleh si suami kembali kecuali atas ridha istri dan dengan akad yang baru, mahar yang baru. Kalau tolak kan enggak. Tolak selagi dia dalam masa iddah, boleh suami pulang. Rujuk. Enggak pun ridha istrinya, secara hukum dia boleh, dia punya hak untuk rujuk. Tapi kalau khulu, enggak ada hak suami untuk rujuk kecuali dengan keridhaan istri dan dengan akad baru, mahar baru. Kenapa harus mahar baru? Karena mahar sudah dikembalikan. Nah, yang mengikat dia kemarin menjadi suami istri itu kan sudah dikembalikan. Maka sekarang kalau seandainya ingin kembali lagi dan istrinya ridha, maka mesti dengan akad baru. Dan itu dibolehkan dia untuk kembali dengan cara seperti tadi, asalkan ada di situ akadnya, ada walinya, ada saksinya, pokoknya baru. Karena dia seolah-olah memang sudah menjadi orang lain bagi dia. Meskipun dalam masa iddah atau setelah habis masa iddah, dia boleh kalau atas ridha istri. Itu diantara perbedaan-perbedaan yang perlu dipahami dalam persoalan khulu'. Maka dikatakan al-khul'u talaqun ba'in la yuraji'uha az-zawju illa ba'da muwafaqatiha. Khulu' itu sama statusnya dengan tolak bain. Tolak kan ada 2, kan ada tolak raj'i, ada tolak bain. Kalau tolak raj'i, tolak yang di situ masih ada kesempatan, ada peluang untuk rujuk. Maka namanya tolak raj'i. Itu 1, 2. Kalau tolak 3 itu sudah bain. Itu bain kubro. Kalau tolak 1, tolak 2, habis masa iddah, itu menjadi bain sughra. Bain kecil. Kalau bain kecil, dia boleh langsung akad lagi, tidak mesti diantarai oleh nikahnya perempuan itu dengan laki-laki yang lain. Beda dengan tolak yang bainnya bain kubro, kalau seandainya dia sudah tolak 3, maka dia mesti baru dia boleh nikah dengan si perempuan itu, kalau seandainya perempuan itu nikah dengan laki-laki yang lain dulu, dan cerai dulu dengan laki-laki itu, habis masa iddah dari suami kedua, barulah dia boleh kembali untuk menikahinya. Nah, adapun khulu' itu bainnya bain sughra. Bain sughra berarti kan terhalang untuk nikah. Terhalang untuk rujuk maksudnya. Boleh kembali tapi dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru.
tadi juga sudah dikatakan idza kana al-khul'u antara din baina az-zawjain fadh-dhahir annahu la yushtaratu kaunuhu indal qadhi. Andaikan khulu itu terjadi betul-betul dengan keridhaan suami istri dia berdua. Artinya rela-rela aja si suami ini untuk menerimanya. Maka itu tidak mengapa kalau seandainya tidak di hadapan qadhi, hakim. Wa amma idza kana ma'ahu khisam wa syiqaq, tapi kalau seandainya di antara dia itu ada khisam, ada syiqaq, ada perseteruan, ada permusuhan, suami bilang enggak, istri bilang iya, tentu tidak akan selesai oleh dia berdua. Maka dalam kondisi seperti itu, wal afdal ayyakuna indal qadhi. Maka sebaiknya khulu itu dilakukan di hadapan qadhi. Sekarang ada satu persoalan. Idza ikhtalafa az-zawjan fi aslil khulu au fi miqdari iwadih. Kalau seandainya terjadi perselisihan antara dia berdua tentang mahar. Kata si suami, kan dulu maharnya 5 gram emas. Kata istri, enggak, 3 gram katanya. Nah, sekarang gimana? Kata suami 5, kata istri 3. Kalau suami bilang banyak, karena harus dikembalikan. Istri, dia yang wajib untuk mengembalikan. Maka, fal qawlu lil mar'ah. Maka pendapat yang akan didengar oleh hakim, pendapat yang akan didengarkan oleh hakim, itu adalah pendapat si perempuan. Karena dia yang akan berkewajiban untuk membayar. Kecuali kalau seandainya suami, dia bisa mendatangkan bukti. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, lalu terjadi perselisihan antara dia berdua, maka yang akan dipegang adalah perkataan orang yang akan menanggung. Orang yang akan menanggung beban itu. Maka yang akan menanggung tentu adalah istri. Maka istrilah pendapat dia yang akan didengarkan. Sama dengan kalau terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli tentang harga. Kata si penjual, harga belum dibayar umpamanya. Kata si pembeli, harga sudah dibayar. Harganya segini. Memang segitu harganya. Tapi kata si penjual, enggak, masih kurang. Yang didengar yang mana? Yang didengar adalah yang menanggung, berarti si pembeli. Kecuali kalau memang si penjual itu punya data, punya bukti bahwa memang harganya segini dan dia belum melunasi secara keseluruhan. Nah, ini beberapa persoalan yang berkaitan dengan masalah khulu. Jadi nampak oleh kita ketentuan agama betul-betul memberikan ruang keadilan dalam hukum keluarga sehingga semua pihak bisa mendapatkan haknya. Namun satu catatan yang perlu diingat bahwa seorang perempuan jangan sekali-kali bermudah-mudah untuk meminta cerai. Jangan bermudah-mudah untuk menuntut agar dia dipisahkan dari suaminya. Ini kalau nggak salah dulu sudah kita ingatkan ada hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Seandainya ada perempuan yang bermudah-mudah untuk menuntut agar dia dipisahkan dari suaminya, tetapi bukan dengan alasan syar'i. Maka Nabi mengatakan, ayyu mamra'atin talabat min zawjiha al-firaq min ghairi ma ba'sin lam tajid raihatal jannah. Perempuan manapun kalau seandainya dia minta khulu, minta dipisahkan, minta diceraikan dari suaminya min ghairi ma ba'sin,
Min ghairi ma ba'sin itu maksudnya adalah tanpa ada alasan syar'i yang benar-benar bisa dianggap syar'i agar dia dipisahkan. Kalau itu yang dia lakukan, lam tajid raihatal jannah. Maka dia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga. Kayak dua kisah tadi, ada unsur syar'inya. Kalau yang kisah pada masa Umar, jelas itu. Kezaliman mungkin dia tadi pukul, dianiaya, sampai-sampai dia tidak pernah senyaman itu tidur. Berarti ada hal-hal yang tidak nyaman dia rasakan. Yang pada masa Nabi, seolah-olah jadi pertanyaan, kok dia ingin dipisahkan? Kan suaminya baik. Kan suaminya bukan orang yang bermaksiat, bukan orang yang tidak soleh. Tapi kenapa dia tetap meminta? Mana unsur syar'inya? Unsur syar'inya adalah kekhawatiran dia terhadap kekufuran, kufrul asyir, kedurhakaannya terhadap suaminya karena ada kesalahan awal. Apa kesalahan awalnya? Dia tidak pernah tahu dengan siapa dia akan menikah. Sehingga ketika sudah terjadi akad pernikahan, barulah terlihat oleh dia wajah suaminya ternyata sangat tidak menyenangkan, dan itulah yang mengkhawatirkan dia nanti akan terjadi kedurhakaan. Maka dari sisi ini dulu juga sudah pernah kita singgung pada bab itu, bagaimana seseorang yang akan menikahi dia mesti tahu dengan siapa yang akan dia nikahi. Walaupun hadis itu dari laki-laki ke perempuan. Kan itu kan kayak hadis Jabir dulu. Jabir ibnu Abdullah. Ketika ngomong sama Nabi, ya Rasulullah saya ingin menikah. Kata Rasul, apakah kamu sudah lihat orangnya? Berarti dianjurkan untuk melihat. Kata Jabir ketika itu, belum ya Rasulullah. Nah maka Nabi mengatakan, unzur ilaiha liyu'dama bainakuma. Tengok dulu, tahu dulu siapa orangnya, supaya bisa bertahan lama pernikahan kalian. Dalam hadis itu, Jabir diperintahkan untuk melihat istrinya. Nah sekarang bisa enggak dibalik? Apakah perempuan juga berhak untuk tahu? Kalau tadi kan laki-laki, diminta agar dia tahu dan siapa yang akan dia nikah. Sekarang, apakah si perempuan juga berhak tahu dengan siapa dia akan menikah? Kalau kita tengok riwayat yang tadi itu, sampai-sampai akhirnya dia minta khulu, gara-gara dia tidak senang untuk melihat wajah suaminya, maka dapat disimpulkan, dapat ditarik kesimpulan. Berarti juga ada hak. Artinya boleh dia untuk mengetahui dengan siapa dia akan menikah. Ikhwati fillah, walaupun memang penekanan pada yang tadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik dari segi wajah atau dari segi profil-profil yang lain, itu tidaklah salah kalau seandainya perempuan ingin tahu. Tapi kalau tidak tahu, bukan berarti nanti membawa kepada ketidakabsahannya pernikahan. Seperti kisahnya Julaibib, itu ada seorang sahabat namanya Julaibib. Julaibib itu orangnya miskin, dia tidak punya apa-apa, penampilannya juga tidak terlalu sama dengan yang lain. Tiba-tiba Nabi bilang, ya Julaibib, tidakkah kamu ingin menikah? Apa kata Julaibib? Ya Rasulullah, siapa pula yang mau menikah dengan saya? Saya kondisinya begini, udahlah miskin, tidak pula terlalu menarik. Siapa yang akan mau menikah dengan saya? Ditunjuklah oleh Nabi seorang perempuan, coba kamu datang ke rumah sebulan. Dan perempuan itu perempuan yang cantik, yang banyak diincar orang. Nah, coba bayangkan. Datanglah Julaibib ke rumah.
ketok pintu, disambut oleh ayahnya. Si perempuan tidak keluar. Si perempuan nyimak dari dalam. Julaibib bilang, saya diutus oleh Nabi untuk datang ke sini. Dengan tujuan adalah untuk melamar putri. Si ayah ini cenderung menolak. Karena apa yang mau diandalkan? Harta enggak, penampilan juga enggak terlalu menarik, apa mau diandalkan? Cenderung dia untuk menolaknya. Tapi si perempuan ini ternyata ketika mereka berbicara, dia simak dari dalam. Mendengar ayahnya menolak, barulah perempuan itu keluar dan menyatakan, apakah kalian menolak apa yang dipilih oleh Rasul? Berarti dia siap kan? Tidak pantas untuk menolak sesuatu yang sudah dipilihkan oleh Rasulullah SAW. Dan perempuan itu menyatakan kalau dia siap untuk menerimanya jika memang itu adalah pilihan Rasul. Coba bayangkan. Kalau kayak ini perempuannya tidak apa-apa nih. Kalau sudah agama begini, memang Rasul yang sudah menyuruh, tidak apa-apa katanya. Akhirnya dia nikah. Setelah terjadi pernikahan, besoknya langsung ada peperangan dan dia ikut. Ternyata Julaibib wafat dalam peperangan itu. Ketika dia wafat, Rasul nengok, mana Julaibib? Yang dicari oleh Nabi justru adalah Julaibib. Orang jadi penasaran, kok Nabi nanya ini? Ada apa dengan Julaibib? Nah setelah dicari, barulah ketemu ternyata Julaibib sudah syahid, sudah wafat, dan kemarin dia baru menikah. Nah setelah diketahui dia wafat, barulah rebutan laki-laki yang lain untuk meminang jandanya Julaibib. Inilah keuntungan yang didapat oleh seorang perempuan tadi, yang ketika dia siap untuk menerima pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi banyak kisah-kisah dalam hukum keluarga yang memang mengandung pelajaran-pelajaran yang luar biasa. Baik ikhwati fillah, ma'asal hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita sambung setelah sholat Isya. Nanti kita sedikit berbicara tentang maqasidnya sebagai tambahan dari yang tadi kita sampaikan, untuk kemudian nanti kita bertanya jawab jika ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Akhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Sebelum kita bertanya jawab, poin yang terakhir yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini adalah apa sesungguhnya maqasid syariahnya di balik khulu'. Kenapa Islam mensyariatkan adanya khulu'? Kenapa tidak mencukupkan hanya pada tolak saja? Di sini ada 3 poin. Yang pertama, fil maqamil awwal liizalati dharari aniz zaujah. Jadi maqasid dari khulu' pada peringkat pertama sekali itu adalah untuk menghilangkan kemudaratan atau bahaya bagi istri. Dengan adanya khulu' itu akan terhindarlah istri-istri itu dari hal-hal yang memudaratkan dia, yang membahayakan. Karena ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari suaminya, dia berhak untuk meminta agar dia dipisahkan. Pada poin yang kedua baru fil maqamis tsani limaslahati zauji wa daf'id darar. Baru pada peringkat yang kedua itu kemaslahatannya adalah untuk untuk suami dan menghilangkan kemudaratan juga bagi suami. Karena siapa tahu nanti ketika suami itu berbuat hal-hal yang tidak baik, jangan-jangan istrinya bertindak pada hal-hal yang tidak dia duga. Ada fakta-fakta di lapangan memang yang bisa kita dapatkan dan kita dengar ceritanya gitu. Ada di antara suami yang ketika menunjukkan kekejamannya pada istrinya tidak berhenti. Ada di antara istri yang menyiram suaminya dengan air panas. Ada melakukan tindakan-tindakan yang memang itu tidak pantas. Daripada itu terjadi, maka lebih baik dia berpisah. Dan perpisahan datang keinginan itu dari istri karena dia yang pada awalnya tidak merasakan ketidakbaikan dari suaminya. Nah, sedangkan pada poin yang ketiga, barulah syariat khulu itu sesungguhnya adalah littawaqqi min ta'addi hududillah allati haddaha lizawjaini min husnil mu'asyarah. Itu untuk menjaga supaya suami istri ini tidak terjatuh kepada hal-hal yang menentang atau membangkang terhadap ketentuan Allah. Andaikan mereka tetap menyatu, akan semakin banyaklah nanti penentangan mereka terhadap aturan agama. Suami yang tidak memberikan nafkah, lalu dia tetap tidak dipisahkan, berarti nanti akan terus dia melanggar aturan agama. Karena memberikan nafkah itu adalah sebagai satu kewajiban. Andaikan umpamanya si suami menzalimi, memukul, menganiaya istrinya, tapi mereka tidak dipisahkan, maka nanti akan teruslah terjadi perbuatan itu. Sementara perbuatan itu sesungguhnya adalah bentuk dari penentangan dari apa yang telah diatur oleh agama. Maka dengan adanya khulu' berarti menghentikan semua sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang di situ nampak nampak di perbuatan itu menentang aturan Allah. Inilah tiga hal yang menjadi tujuan kenapa khulu' itu disyariatkan, selain daripada bentuk keadilan yang tadi sudah kita sampaikan di awal. Mungkin itu melengkapi penjelasan kita. Kalau seandainya ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Tafadhol.
sekaligus. Iya. Tolak itu 1, 2, 3. 1 dan 2 itu disebut sebagai tolak raji'i. Kalau sudah 3 kali, berarti itu adalah tolak bain. Nah, apakah ada prosesnya 1 dulu, 2 dulu, baru 3? Ya, tentu saja iya. Karena ketika pertama kali si suami menceraikan istrinya, berarti itu adalah tolak 1. Karena baru itu yang pertama. Kalau seandainya nanti dia rujuk, dalam masa iddah dia kembali rujuk, menyesali perbuatannya. Dan si istri menyesali pula. Pokoknya dua-duanya berjanji lagi untuk baik. Maka rujuklah dia. Itu hak suami. Boleh dia untuk rujuk langsung tanpa ada akad, tanpa ada mahar. Selagi dalam masa iddah. Ternyata perjalanan waktu muncul lagi. Perselisihan, kata-kata kasar. Lalu kemudian dijatuhkan lagi tolak. Maka penjatuhan tolak yang kedua itu adalah sambungan hari yang kemarin. Kalau kemarin 1 berarti sekarang sudah 2. Begitu juga nanti pada yang ketiga. Kalau sudah ketiga tidak boleh rujuk, tidak boleh dia kembali kecuali nanti kalau si perempuan itu sudah nikah sama laki-laki lain, cerai dulu, habis masa iddah barulah dengan akad yang baru. Sekarang apakah kalau seandainya suami menceraikan istrinya sekaligus 3? Berlaku 3? Di sini pembahasan fikihnya oleh para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelahnya ada Abu Bakar tolak yang sekali ucap banyak seperti itu, maka hukumnya adalah 1. Pada masa Umar bin Al-Khattab, ini persoalan tolak ini sudah seolah-olah itu sudah dipermainkan oleh para suami. Bahkan saya ceraikan kamu sejumlah pelupa kurma yang di depan rumah itu. Jadi karena sudah dipermainkan seperti itu, Umar bin Al-Khattab ingin memberikan pelajaran. Maka pada masa beliau dihukumkan oleh Umar untuk terapi bagi suami-suami yang mempermainkan persoalan tolak. Maka tolak sekali ucap banyak tadi seperti itu, oleh Umar bin Al-Khattab langsung diberlakukannya 3. Dan itu cara oleh beliau supaya suami-suami berubah, tidak lagi punya sikap seperti yang tadi. Dan ternyata berhasil. Nah masa berikutnya itu kembali dihukumkan 1. Nah bagaimana para ulama mazhab memandang? Di sini memang ada perbedaan pandangan ya antara jumhurul ulama dengan menghukumkannya apakah 3. Itu mazhab fikih itu banyak di antara mereka yang menghukumkan 3. Ada di antaranya pengikut-pengikut mazhab yang berbeda pandangan. Seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah umpamanya. Mereka dia menyelisihi pendapat dari imam-imam mazhab. Maka ada terjadi perbedaan, sementara pada masa Nabi dan pada masa Abu Bakar itu dihukumkan adalah 1. Dan banyak di antara para ulama juga masih berpegang kepada apa yang dikatakan oleh yang diterapkan oleh Rasul dan Abu Bakar. Sehingga kalaupun diucapkan sekali 3, dihukumkan tetap adalah 1. Tapi ini diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tolak 3. Tetap ada masa iddah. Maka habis masa iddahnya, barulah perempuan itu boleh nikah nanti sama laki-laki yang lain. Tidak bisa rujuk langsung. Selagi dalam masa iddah, si suami sudah tidak bisa rujuk, tidak ada hak rujuk. Karena tolaknya sudah 3. 1, 2 baru boleh. Andaikan 1, 2 ini habis masa iddah tidak juga rujuk, setelah habis masa iddah baru ingin kembali. Boleh, tapi dengan akad baru. Si perempuan ini tidak mesti nikah dulu sama laki-laki yang lain.
Yang keharusan nikah sama laki-laki yang lain adalah khusus pada tolak tiga. Gitu. Khulu tidak ada. Maka berbeda antara khulu dengan ketika sudah terjadi khulu, maka dia bain. Tolaknya tolak bain. Dan tidak ada 1, 2, 3-nya. Bahkan si suami tidak boleh dia rujuk. Kalau ingin kembali juga, pertama ridhonya istri. Kedua, akad baru, mahar baru, ada saksi dan dinikahkan oleh wali. Karena mahar yang kemarin mengikat dia kan sudah dikembalikan. Jadi kalau ingin menyatu kembali, mesti dengan akad dan mahar yang baru. Gitu. Wallahu a'lam. Enggak. Boleh dia langsung, tapi akadnya baru. Maka bainnya bain sugro. Bukan bain kubro. Bain sugro itu kan boleh langsung, tapi dengan akad yang baru. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Andai kan dia sudah punya anak, baru ketahuan, wajib dipisahkan. Statusnya anak tetap sah. Karena ini karena ketidaktahuan. Beda nanti ketika di luar pernikahan, hasil dari perzinaan, itu kan tidak boleh dinasabkan gitu kan. Tapi kalau yang tadi, dia sah. Akadnya dulu sah. Karena tidak tahu. Baru dia menjadi batal setelah tahu. Maka anak bisa dinisbatkan. Jadi tidak disamakan dengan yang seperti yang kejadian-kejadian yang di luar pernikahan. Allahu a'lam. Kalau yang persusuan bisa. Karena itulah ya dia itu. Karena akad kemarin sah, tidak ada persoalan. Ya kalau sah berarti dapat, cuma kan dia mesti dipisahkan. Agar ke depan tidak melanggar hukum Allah. Karena terlarang menikah dengan saudara sesusuan. Allahu a'lam. Ya, silakan. Yang kalau bainnya surah. Heeh. Heeh. Iya. Akad baru dengan mahar baru. Karena ketika masa iddah habis, berarti kan memang putus sama sekali. Itu sudah orang lain. Kalau sebelum habis masa iddah, itu belum 100% putus. Maka si suami masih berkewajiban memberikan nafkah. Nafkah pada masa iddah. Karena dia masih punya hak untuk rujuk. Orang lain belum boleh menikahinya. Dia tidak mendapatkan nafkah dari manapun, kecuali dari suaminya. Tapi kalau sudah habis masa iddah, dia sudah boleh nikah sama laki-laki lain, maka putus nafkah dari yang ini. Tidak ada lagi kewajiban. Silakan dia nikah sama laki-laki lain, nanti dia bisa mendapatkan nafkah dari suaminya. Gitu. Wallahu. Hah? Iya, pasti kan. Nah, tidak boleh serumah kan. Karena betul-betul sudah orang lain. Wallahu a'lam. Baik, sekarang agak cepat juga baru selesai Isya, baru kita tambah tapi sudah jam. Iya ya, karena memang Isya sudah semakin ini ya, lambat. Baik, terima kasih. Insya Allah besok kita sambung, masih ada yang berkaitan dengan persoalan li'an. Nah, dan nanti li'an salah satu dari bab yang dibahas dalam hukum keluarga, al-li'anu wa maqasiduhu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita besok untuk bermajelis, dan semoga majelis kita diberkahi, mendatangkan kebaikan dan keberkahan, mendatangkan ilmu, serta Allah berikan kita semangat untuk istiqamah berada di atas ilmu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.